bisa nge-record. Oke, saya record ya supaya nanti kalian bisa tonton lagi videonya. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Nah, kita akan bicara kemarin kita sudah bahas tentang filter rule di firewall. Sekarang kita akan bahas NAT di firewall juga ya. Jadi NAT itu NAT masquerade ya. NAT masquerade ini salah satu metode untuk menghubungkan banyak komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu IP public ya. Jadi karena terbatasnya IP internet, nah makanya IP public ya, karena nggak semua orang bisa dapat IP public ya. Jadi ada fungsi NAT ini yang memungkinkan koneksi atau IP private ini bisa akses ke internet. Karena yang bisa akses internet itu hanya IP public aja gitu. Nah, sedangkan IP private ini nggak bisa gitu. Nah, makanya dengan metode NAT ini adalah salah satu cara agar klien-klien ini bisa internetan. Gitu. Ya, dengan NAT ini jadi klien yang terhubung ya di router ini bisa akses internet gitu. Termasuk saya saat ini di jaringan kampus seperti itu, karena adanya NAT saya jadi bisa akses internet. Karena satu IP public itu di kampus cuma dapat satu ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak sih? Ya, karena IP public biasanya cuma satu ya, biasanya di satu perusahaan satu gitu ya. Kalau Kominfo mungkin banyak IP public ya gitu. Dia dapat satu, nah satu itu gimana biar bisa diakses, dipakai banyak orang, yaitu dengan menggunakan metode NAT masquerade gitu. Nah, ini juga yang sudah kalian praktekkan kan sebelumnya, biar kalian bisa akses internet, benar nggak? Iya, Pak. Dengan NAT masquerade gitu ya. Oke. Nah, jadi NAT itu ada dua pada Winbox ya. Kelihatan nggak ya di sini? Oke, kelihatan. Ada dua, yang pertama ada SRC NAT dan satu lagi ada DST NAT. Ya, ya kalau NAT itu C-nya ada dua, SRC dan DST. Ini sih kalau mau share Winbox ya. Misal di sini ada Winbox. Saya share IP firewall di NAT. Nah, ini ada dua pilihan doang nih, DST dan ada tiga, satu lagi nih. DST dan SRC, satu lagi unused HSC. Tapi yang paling digunakan adalah DST dan SRC gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke modulnya bahwa SRC NAT itu tadi digunakan untuk ada masquerade sama SRC NAT. Ya, masquerade itu gunanya untuk merubah subnet LAN ya ke satu dynamic IP1 gitu. Nah, tapi kalau mau merubah LAN ke satu IP statik ya, itu bisa gunakan metode SRC NAT. Nah, ini fungsinya sama juga buat mengkoneksikan IP private ke IP public ya, supaya bisa akses internet gitu. Ya, cuma modelnya kalau masquerade ini dynamic IP ya, jadi IP internetnya bisa berubah-berubah, tapi kalau mau ya statis gitu ya, IP-nya nggak berubah-berubah, gunakan yang SRC NAT. Nah, kalau ini yang buat yang berubah-berubah, yang ini yang tidak berubah-berubah gitu. Karena IP public itu ada yang dynamic, ada yang static gitu. Yang dynamic kalau kita berlangganan IndiHome biasanya kita dapat tuh IP public tapi dynamic ya. Nah, dynamic ini kekurangannya ya selalu berubah-berubah gitu kan. Kadang kita dapat IP publiknya ini, besoknya kalau router reset kita dapat IP-nya yang berbeda gitu. Nggak dapat yang kemarin gitu. Nah, secara apa sih namanya, eksistensi sih kurang bagus gitu ya, apalagi kalau kita punya satu web server. Nah, kalau punya web server IP publiknya berubah-berubah, itu nyetingnya agak rumit ya gitu. Jadi harus config lagi, harus disesuaikan lagi IP-nya gitu. Oke, lanjut ke
Destinat. Di sini srcnet ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, saya akan praktekkan yaitu destinat. Ya. Kalau srcnet gampang lah, kemarin kan cuma bla 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 langsung connect ya. Nah, selanjutnya kalau srcnet kan kemarin srcnet kemudian langsung out interface ether 1 gitu kan. Terus actionnya adalah masquerade, udah selesai. Ya, itu untuk melakukan NAT. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke destinat. Destinat ini disebut juga dengan port forwarding. Ada destinat itu ada action yang diperbolehkan untuk melakukan destinat. Salah satunya ada destinat dan juga redirect. Nah, kalau destinat ini membelokkan traffic ke luar router. Kalau redirect ini router sendiri gitu. Misalnya saya mau akses website. Nah, sebenarnya dibelokkan ke router itu sendiri gitu. Kalau yang redirect gitu. Misalnya pengen buka YouTube tapi saya redirect arahkan ke web server saya sendiri gitu misalnya, saya belokin. Nah, itu kalau ke router sendiri yaitu modelnya adalah redirect gitu ya. Nah, sedangkan ada destinat ini membelokkan traffic ke luar router. Nah, kita akan bahas di sini tentang destinat. Nah, ini yang biasa digunakan agar web server kita bisa diakses oleh orang lain ya, oleh orang luar gitu. Ya, pada dasarnya konsep kita mengakses Facebook itu adalah konsep di mana kita sebenarnya mengakses web servernya si Facebook gitu ya. Facebook ini kan adalah sebuah website yang terinstall di suatu web server ya yang ada di negara sana gitu ya. Ya di servernya Facebook itu ya kan. Di mana Facebook itu pasti memiliki satu IP public gitu. IP address public. Tahu nggak IP publiknya Facebook berapa ya? Nggak tahu? Kita lebih apal nama domainnya Facebook dibanding alamat IP-nya Facebook, benar nggak? Benar ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Ya, nah gimana cara kita tahu alamat IP Facebook? Coba saya akan sedikit praktekkan. Saya buka CMD, command prompt, perhatikan. Nah, saya biasanya untuk mencari tahu ya bisa DNS lookup. NS lookup, name server lookup, maksudnya gitu, NS tuh. Kemudian misalnya facebook.com. Nah, saya dapat 2 IP address ini. Ini teman-teman kalau menemukan IP address yang seperti ini berarti IP address versi 6. Ya. IP address ada 2 versi ya, ada versi 4 sama versi 6. Nah, ini ada yang versi 6. Ya. Nah, kita akan bahas yang versi 4 ya. Jadi saya blok ya, copy ya, klik kanan. Kemudian saya akan buka satu browser gitu ya. Saya ketikkan IP-nya di sini gitu. Nah, ini harusnya yang kebuka adalah alamat Facebook gitu. Tapi saya masuk dengan metode lain yaitu dengan IP-nya Facebook. Gitu. Kalau saya enter seperti ini masuk juga ke Facebook, bener nggak? Padahal saya nggak ngetik Facebook ya, ngetik alamat IP-nya, bener nggak? Iya, Pak. Ya. Bisa, Pak, bisa. Nah, IP itulah adalah IP publik yang dimiliki oleh server Facebook agar server webnya atau web servernya Facebook bisa diakses dari luar gitu, dari eksternal atau dari internet. Ya. Dalam hal ini yang mereka punya koneksi internet gitu. Jadi saya bisa koneksi ke web servernya Facebook karena Facebook punya IP publik. IP publiknya tadi sekian-sekian. 3 berapa tadi? 157, 240, 217, 35. Nah, itulah IP publiknya
Facebook. Gitu. Mengerti ya? Iya, Pak. Nah, kita kembali ke Destenat. Mana tadi Destenat? Oke, kembali ke Destenat. Oke. Nah, Destenat ini adalah model yang digunakan agar web server kita tadi bisa diakses dari luar. Gitu. Seperti itu ya. Nah, saya akan nanti praktekkan gimana caranya buat Destenat ke luar gitu ya. Mana tadi ya modul saya? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini kalau di modul ada skemanya seperti inilah, anggaplah. Tapi saya akan buat yang lebih real gitu ya. Di sini ada IP publiknya contoh 100-100 ya. Ini sebenarnya masih jaringan lokal juga. Tapi saya akan buat lebih real seperti ini. Saya punya skema, tadi saya udah gambar capek-capek kayak gini. Nah, kelihatan nggak nih gambar saya pakai MS Paint? Kelihatan, Pak. Oke, nah di sini saya akan mau jelaskan ini adalah kondisi web server yang ada di Pixie Input Serang, ya di wilayah atau domainnya Pixie Input Serang. Nah gitu ya. Saya akan jelaskan. Nah nanti ini akan konsep seperti ini. Nanti kalian bisa buka bareng-bareng ya. Domain IP ini ya 39 nanti saya jelaskan dulu ya. Di sini saya rencananya saya ada satu web server ya. Saya udah install Exam. Kalian udah belajar Exam kan? Install bikin web? Kalau exam itu baru belajar buat database. Ya, Kalau Exam itu tahu kan? Exam itu kan web server. Web service di mana dengan Exam itu web server kita bisa diakses dari luar gitu. Nah, itu syarat-syaratnya supaya web server kita bisa diakses dari jaringan luar, kita harus punya web servernya. Nah, atau web service-nya. Web service-nya itu sebutannya Exam ya. Kalau Linux ada lagi LAM, macam-macam lah modelnya gitu. Nah, web server yang terkenal itu XAMPP gitu ya. Nah, di sana kan ada database-nya juga kan, MySQL, ada port HTTP-nya gitu. Nah, sini saya coba mau perhatikan, saya sudah merunningkan web server saya, ya baik Apache dan juga MySQL-nya gitu. Walaupun sebenarnya website saya contoh ini nggak pakai database, tapi saya contohin aja lah. Anggap Apache dan MySQL-nya ini harus hidup gitu ya. Karena mungkin kalian nanti punya website yang kaitannya dengan database, maka MySQL-nya harus running gitu ya. Nah, kemudian saya udah punya satu web server. Biasanya naruh web server di mana ya? Di file mana? htdocs. Yes, exactly. Taruhnya di htdocs. Saya coba kalau share screen gitu ya. Saya ini udah naruh satu file saya di Exam, di htdocs. Ini namanya miniweb. Ya, kelihatan nggak ya? Ada folder namanya miniweb, di mana saya akan manggil itu. Di jaringan lokal saya dulu ya. Oke, nah saya akan tampilkan di satu browser gitu ya. Oke. Untuk mengecek biasanya localhost gitu ya. Nah, localhost default itu biasanya ada dashboardnya nih, dashboard examnya. Kemudian saya ganti dengan localhost nama folder ya gitu kan ya. Biasanya gitu kan, kasih mini web gitu ya. Folder yang sudah buka ini web sederhana saya seperti ini ya. Nah, diciriin ya, ada foto saya gitu kan. Oke. Nah, ini web sederhana lah ya. Saya nggak mau bikin rumit-rumit karena ini nggak ada kaitannya sama belajar pemrograman ya. Ini saya cuma mencontohkan
gimana tugas networking, ya, tugas expert jaringan untuk membuat web server ini kita bisa running di internet gitu. Oke, saat ini saya akses di jaringan lokal, gitu kan. Terus saya saya kasih tahu dulu ya bahwa IP saya, ya, IP lokal saya itu IP config itu 10.10.66, gitu ya. Ya artinya saya bisa manggil web saya ini dengan IP 10.10.66/miniweb gitu. Ini sama juga tampilannya seperti itu. Terus saya buka di tab baru deh buat percaya. Ya, jadi localhost itu modelnya global, tapi IP ini sama saja memanggil website yang ada di server saya sendiri gitu. Nah, saya pengen kalian nanti bisa buka website saya ini ya, yang ada di komputer saya ini. Ya, yang di sini nih komputer saya. Oke. Bisa diakses dari handphone kalian masing-masing. Kita akan praktekkan dengan bantuan IP public dan DSTNet. Oke. Nah, nanti saya rencananya kalian harus manggil IP saya akan buka notepad ya. Wait. Nah, nanti saya pengen rencananya kalian buka di browser masing-masing. Oke. Seperti ini, ketikan IP ini, kemudian portnya saya pengen 85, terus miniweb gitu. Coba sekarang dibuka dulu, bisa keakses nggak ya di handphone kalian? Website ini. Ini prakteknya langsung real ya. Ini di HP atau di laptop, Pak? HP, laptop, it's okay. Kalau Asal di laptop, terkoneksi internet. ya nggak bisa, Pak. Kalau Nggak bisa ya? ya, belum. Apa statusnya itu? Tidak dapat membuka situs ya? Ya, di site Iya, Pak, can nggak be bisa, reached. Pak, kalau di HP, Pak. Iya, sama di HP, di laptop, sama belum bisa ya. Nah, Ya, tapi biasanya saya tidak akan, ada kuota, Pak. lah ini nge-zoom pakai apa? Kuota Zoom doang, Pak. Emang ada kuota Zoom dong? Ada, Pak. Oh, ada. Kasihan banget ya. Oke, lanjut ya. Nanti pakai HP tetangganya juga boleh ya, HP temannya buat ngecek gitu. Nah, yang saya ingin ya, dengan kalian mengetik tadi 3694215 itu muncul website saya yang seperti ini ya. Websitenya apa sih? Title-nya Yudi Ganteng lah gitu. Ya, saya pengen kalian ngetik tadi itu muncul seperti ini. Nah, kita harus siasati dengan metode DSTNet. Nih, perhatikan. Saya akan share Winbook saya. Ya. Nah, tadi yang IP, yang 3 sekian, yang 3494 ini adalah IP public static yang dimiliki oleh Pixie gitu. Nah, ini adalah IP yang bisa diakses oleh internet. Ya, jadi kalau kalian sebenarnya buka seperti ini terus seperti ini aja gitu, yang kebuka apa? Saya mau tahu jawabannya. Halo? Gimana, Rin? Yang kebuka apa, Rin? Kalau 3694216133 saja, yang kebuka apa, Rin? Oh, Savima, Pak. Ya, siakat ya. Iya, Pak. Yang kebuka adalah siakat gitu. Iya, Pak, siakat, Pak. Betul ya? Nah, saya pengen nanti ketika saya ketikkan portnya 85, karena kalau saya seperti ini berarti port default 80 sudah dipakai oleh siakat gitu. Nah, saya pengen nanti lebih spesifik supaya nggak ganggu port HTTP yang ada di server. Saya pakai portnya 85. Port custom ini supaya kalian buka 85, yang kebuka adalah website saya gitu. Nah, saya akan jelaskan konsepnya dulu seperti ini. Oke. Di Pixie itu ada IP public,
ya IP publiknya itu 36 ya, tadi saya sudah jelaskan ya, 36 sekian gitu ya, 36 94 ada 16 133. Oke, kemudian sebentar. Kemudian ini IP publik. Nah, skemanya adalah ini ada satu user ya, anggaplah Ariel ya. Ariel di sini lagi pengen akses website saya gitu ya. Ya, pakai laptop apa ini mereknya? Lenovo gitu kan. Nah, akan akses web server saya dengan IP publik ya, dengan mengetikkan 3694.216.133.85/miniweb gitu. Nah, maka peran router saya adalah ya, baik ketika ada orang yang mengakses IP publik saya dengan tujuan port 85 ya, di sini saya ada dua web server ya. Yang satu web server Siakat ya dengan IP routernya 01 atau IP private-nya 0212. Ada IP yang sekarang targetnya adalah IP web server saya. Ya, di komputer yang saya pakai ini itu IP-nya 10.10.66. Nah, saya pengen yang akses port 85 ini diarahkan ke web server saya dengan IP 10.10.66. Mengerti ya? Oke. Seperti itu. Ya. Jadi ada dua web server, ada IP 0212 sama 10.10.66. Ini di segmen router yang berbeda ya. Ini lihat, kalau dilihat gambar kabelnya, ini portnya, interface-nya berbeda gitu ya. Kalau yang port, anggaplah port 3 ini dia aksesnya ke server saya, sedangkan yang port 5 ini ke komputer saya, web server saya gitu. Ya. Nah, ini Ariel ini pengen akses web server saya yang ini dari rumah, dari luar gitu ya. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Ya, dengan metode DSTNet kita akan lakukan itu ya. Oke. Mengerti semua sampai sini? Ada pertanyaan? Kita akan langsung praktek. Halo? Oke ya. Iya, Pak. Oke, kita praktekkan ya. Jadi seperti ini, saya tinggal membuat rule ya di mikrotik saya supaya yang akses lewat port 85 ini diarahkan dengan DSTNet ini melewati router ke arah web server saya yaitu 10.10.66. Oke, langsung aja biar nggak banyak bacot kita praktek ya. Nah, caranya yang pertama adalah ke menu IP, kemudian firewall. Nah, di sini mungkin ini router kampus asli ya. Saya coba buat tambah di sini ya. Nah, di NAT kita ke IP, firewall, di ini filter terus kita ke NAT ya. Ke NAT kita tambah DSTNet. Oke. Oke. Nah, protokolnya adalah TCP. Kemudian destination address-nya saya akan copy dulu alamat IP. Destination address-nya adalah ke IP public ini. Ya. Kemudian port-nya tadi, kalau dia akses port berapa tadi? 85 ya. 85. Maka oke. Ke IP public ini, terus dia aksesnya ke port 85, maka action saya adalah DSTNet.
DSTnet kemana? Ke IP lokal saya. Tepatnya IP private saya, komputer saya, web server saya. Yaitu tadi berapa? 10, 60, 6. Oke ya, saya pastikan lagi. Berapa nih? 10, 10, 66 gitu ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Iya. Lanjut. 10, 10, 66 ke port. Nah, web server saya ini adalah website. Website saya, exam saya kebetulan portnya 80. Gitu ya. Jadi, yang akses IP 133 dengan port 85, kemudian jika dia, jika dia 133, akses ke IP public saya di kampus, terus dia pakai portnya 85, maka dibelokkan lewat router ke web server saya, yaitu 66 di port 80. Nah, ketika saya apply OK, ya, maka harusnya kalian bisa mengetikkan seperti ini, sudah muncul website saya di handphone kalian masing-masing atau laptop kalian masing-masing. Benar nggak? Iya, Iya, Pak, Pak. udah muncul, Pak. Muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul ya. Ada foto saya jelas di situ ya. Jelas. Ya. Nah, itu adalah metode model NAT, yaitu DSTnet, di mana fungsinya agar membelokkan melewati router, atau mungkin bahasa gampangnya bisa supaya bisa web server kita diakses lewat internet ya. Itu bahasa gampangnya ya. Tapi sebenarnya DSTnet fungsinya nggak hanya itu ya teman-teman. Jadi banyak gitu ya. Jadi dengan konsep yang sudah saya jelaskan tadi ini, gimana berarti kesimpulannya berhasil ya? Bener kan? Halo? Benar, Pak. Bener ya? Irsya bisa lihat website saya ya? Iya, Pak. Bapak cakep di situ, Pak. Websitenya ya? Iya, kebuka, Oke, Pak. jadi ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau dilihat dari IP-nya ini kan jelek banget kan, 3694. Siapa yang tahu ini websitenya saya, benar nggak? Iya, Pak. Nggak bakal tahu, Pak. Gak ada yang tahu ya kan? Pak, gimana Pak supaya IP ini diganti dengan domain gitu kan? Begitu? Iya, Pak. Ya, syarat yang pertama kalian harus punya domainnya dulu. Gitu ya. Terus harus punya apa ya? Ya, nanti di domain itu disetting ya. Bisa nggak Pak nanti domainnya diganti misalnya, jadi misalnya yudiganteng.piximpuserang.acid. Kebetulan saya ada domain piximpuserang.acid, saya akan buat subdomain yudiganteng gitu ya. Nah, bisa dengan mencantumkan alamat IP ini nih. Gitu ya. Bisa nggak ya? Bisa sih. Bisa. Coba kalau kalian ketik ini. Sebenarnya kalian bisa ketik apa sih? siakat.piximpuserang.ac.id /85 miniweb gitu. Itu sama aja dengan IP ini sebenarnya. Kalian bisa ketik ini sama aja sih keluarnya. Karena saya udah set sebelumnya seperti itu. Dengan apa? siakat.piximpuserang gitu, ACID. Nah, tapi kalau saya bisa punya domain lagi, saya beli domain misalnya yudiganteng gitu .com gitu. Nah, ini bisa juga
gitu. Tapi syaratnya saya harus punya domain ini. Beli dulu ya. Paling 100 ribuan. 150.000 gitu setahun. Gitu. Nanti bisa jadi ganteng 85 gitu. Yes, mini web gitu ya. Atau Pak, nggak usah pakai giniannya, bisa juga. Nanti jadi ganteng aja muncul lo website saya gitu. Ya ini kalau memang web servernya kita kelola sendiri dan tujuannya agar bisa diakses gitu ya. Jadi itu fungsi dari seperti ini. Nah, seperti ini bisa aja seperti ini ya, 85 mini web gitu. Atau kalau saya beli domain, saya tinggal setting di hostingnya gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Pak, jadi siakat fleksibel serang seperti apa? Nah, saya akan coba buka browser ya. Saya coba buka hostingnya sih. Ini agak hoster gitu. Nah, ini kalau kalian ada yang udah beli domain belum ya? Beli domain, beli hosting, udah ada yang pernah beli belum? Belum, Pak. Belum ya? Waduh. Nanti coba beli ya buat belajar gitu. Kayaknya nggak rugi sih. Setahun 150.000 worth it menurut saya. Karena ini buat pengalaman kalian ya. Jadi kalau ngelamar kerja, kamu udah bisa apa gitu? Oh, saya udah pernah buat web sendiri, Pak. Gitu. Cara bikin web gimana? Oh, kita beli domainnya sama hostingnya, Pak. Nah, ini contoh ya. Contoh hosting saya di Niaga Hoster. Kemudian saya ke All Future di si panelnya. Kemudian saya ke mana ya? Zone Editor. Oke, ke Zone Editor. Nah, saya akan manage gitu ya. Nah, kunci kenapa kalian bisa buka siakat itu adalah di sini ya, di mana saya telah menambahkan mana sih? Nah, ini di mana saya sudah menambahkan domain siakat.pixiemuserang.ac.id, IP ini ke dalam domain siakat.pixiemuserang.ac.id gitu. Jadi itulah kenapa kalian nggak harus ngetik 3694216133, tapi cukup mengetikkan siakat.pixiemuserang.ac.id. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Ya, silakan. Berarti kalau si ini nih, si websitenya nggak punya domain ya, berarti websitenya nggak berbayar apa ya? Websitenya nggak punya domain, berarti dia belum punya domain. Oh, bukan berarti dia nggak bayar websitenya, Pak? Ya, website itu kan berbayar itu masalah pengelolaan, Iprik. Ada website yang dikelola di hosting gitu. Jadi kita sewa hosting. Hosting itu apa sih? Kayak sewa komputer aja gitu. Cuma kita nggak usah pakai komputer gitu. Kita bikin websitenya di komputer mereka gitu kan. Makanya istilahnya cloud itu. Cloud itu sebenarnya komputer yang nggak kelihatan secara physically gitu. Nah, website itu bisa jadi gratis karena kita kelola sendiri, Iprik. Gitu. Nah, kayak contoh saya ini lah, atau web siakat Pixie. Nah, itu kan yang kelola kampus sendiri. Terus gimana domainnya? Domain itu memang harus bayar. Nggak ada domain yang gratis gitu. Nah, beli domain di mana? Kalian bisa di Niaga Hoster, banyaklah penyedia beli domain gitu. Nah, biasanya kalau udah beli domain nanti dapat akun untuk konfigurasinya gitu ya.
Nah, kalau beli hosting biasanya udah include si panel. Tapi saya nggak tahu ya kalau beli domain doang dapat si panel atau enggak. Gitu. Tapi saya biasanya sih beli domain dan hosting gitu. Kalau website kampus kan di website kampus ya Piximpus Serang ACID yang sekarang lagi maintain itu saya simpen di hosting ini. Ya, berbayar 1.400.000 setahun. Nah, tapi kalau website yang tadi, website saya yang tadi 36 sekian, yang website foto saya itu saya yang buat sendiri gitu. Jadi gratis gitu. Yang bayar itu domainnya, Iprik. Berarti yang kerja buat maintenance-nya itu si ini ya, web hosting ini apa ya? Yang bekerja ya, Pak? Di mana? Kerja di mana? Kan tadi Bapak bilang kalau si web ini lagi maintenance ya. Maintenance itu saya yang atur gitu karena saya lagi kalau website Pixie yang sekarang ya, Iya, itu iya. saya lagi buat konten baru, nah gitu supaya nanti dilihat nggak acak-acakan saya kasih pagar gitu kan, biasanya lagi direnov gitu, nah saya tulis maintain gitu, itu sih Prik. Jadi maintenance tidaknya saya yang atur gitu. Kalau di konten websitenya. Nah, Pak, keunggulannya hosting dibanding ngelola sendiri. Nah, ngelola sendiri ini tergantung apa sih namanya lingkungan kita gitu. Kalau di Keramat Watu sering mati lampu, ya berarti websitenya nggak bisa diakses, Iprik. Karena komputernya mati gitu kan, internetnya mati, jadi nggak bisa diakses. Nah, kalau di hosting pasti dia available-nya 99% gitu. Karena dia udah ada genset segala macam gitu. Iprik, ngerti ya? Oh, hosting itu berarti sama aja kayak server berbayar ya, Pak ya? Betul, betul, memang seperti itu. Seperti itu. Kan ada istilah hosting. Hosting itu lebih ke web biasanya. Ada yang server nggak hanya dipakai untuk web. Nah, biasanya VPS gitu, virtual private server. Biayanya juga macam-macam gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, buat yang anak MI harusnya sih belajar buat web sendiri gitu ya, bikin domain gitu, terus hosting. Gimana sih Pak kalau hosting yang gratisan ada gitu, gratisan. Cuma nanti namanya biasanya ada imbuhan gratis ya gitu. Nggak pakai domain kita sendiri gitu kan. Ya kan, misalnya Iprik bikin domain sendiri gitu. Coba ke domain gitu, Niaga Hoster, saya pengen beli domain. Gitu ya, saya akan coba Iprik website apa yang mau dibeli Iprik gitu ya. Oh, beli di mana sih? Di Belanda kali. Sebelum beli di mana ya beli? Itu kan Niaga Hoster ya deh. Coba beli domain Niaga Hoster. Nah, kita nanti akan cek ini nama domain dulu, Frik gitu. Misalnya ifrikganteng.com ada nggak? Dicek dulu, Frik. Kalau ada, wah, selamat domain yang Anda cari tersedia. Jadi Ifrik Ganteng belum ada yang punya nih, Frik. Gitu. Jadi bisa dibeli. Biayanya untuk beli domain Ifrik Ganteng tuh 1 tahun 100.000 gitu, Frik. Nah, tapi baru domain ya, Frik, belum isi websitenya gitu. Nah, biasanya isi website kan kita bisa atur sendiri gitu. Mau kita kelola sendiri atau sewa dari hosting gitu kan. Penyimpanan webnya gitu. Jadi ini prosesnya seperti itu gitu. Nah, jadi Ifrik Ganteng 1 tahun itu tambah PPN 11%, jadi yang harus dibayar sekian, berarti 132.000 dibilang. Kalau mau pakai SSL, biar domainnya ada gemboknya, premium tambah berapa nih? Tambah mahal juga ya, 115.000 per tahun. Seperti itu. Ya,
Jadi sewa nama ini penting juga buat ini ya, eksistensi gitu ya. Saya dulu kalau nggak salah udah punya juga yudiansahfauzi.com, cuma udah nggak saya bayar, jadi domainnya udah hilang gitu. Belum ada kan yang punya domain nama sendiri ya? Belum, Pak. Nah, kalau kalian bikin nama sendiri, beli hosting juga sendiri, hosting itu udah ada web servernya, nanti kalian bisa bikin alamat email sendiri gitu, karena kalian dapat akses buat bikin mail server sendiri kalau beli hosting kalau nggak salah. Nanti misalnya websitenya Ifrik Ganteng biasanya kan @pixie@gmail gitu ya. Trik emailnya apa, Bro? Iya kayak gitu, Pak. Ya biasanya ifrik@gmail gitu ya. Iya, Nah, kalau Ifrik punya ifrik.com misalnya ya, Ifrik bisa bikin saya ganteng @ifrik.com gitu, Ifrik. Nama emailnya. Oh, Atau kan tadi ifrik@gmail ya, diganti jadi gmail@ifrik.com. Bisa kan gitu? Bisa begitu, Ifrik. Jadi alamatnya ya kan Nora ya kan ifrik@gmail ya kan. Nah, sekarang gantian gmail@ifrik gitu kan. Kalian punya alamat email seperti ini? Custom gitu ya. Wah, keren ini. Kalau Ifrik jadi pembicara gitu ya. Email gmail@ifrik. Ini geger semua. Kok bisa gmail@ifrik bukan ifrik@gmail gitu ya. Nah, itu semua bisa dilakukan kalau kita punya domain dan hosting gitu. Nah, itu materi kita kali ini. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan, Arin, Irsya. Nggak ada Pak kayaknya. Nggak ada. Ya, jadi itu tipsnya dari saya supaya mengarahkan web server kita supaya bisa diakses di internet. Saya beberapa kali ya pernah juga diminta di Kabupaten Diskominfo, ya kan, diminta, Pak, ini saya ada web server, gimana ya cara biar bisa diakses lewat internet gitu. Saya tanya dulu kan, routernya ada, MikroTiknya ada, oh ya udah tinggal config begitu biar bisa diakses ke server sana gitu. Nah, ini perkara yang pasti ada ya di setiap perusahaan gitu ya. Apalagi kalau perusahaannya memang punya website gitu. Misalnya dari website internal pengen diakses ke online, ya gitu caranya pakai DSTNet. Jadi nggak langsung terbang online begitu ya. Jadi ada perantara routernya yang harus memanage itu semua gitu ya supaya bisa diakses. Seperti itu. Itu aja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tutup nih. Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, saya stop recording dulu.